Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Ali Mu'tianto, SE, MSI. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Dekan beserta jajaran pimpinan dan staf Universitas Terbuka, serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Agus Herianto, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Literasi Digital bagi Mahasiswa di Era Informasi. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dahulu, untuk mencari informasi, seseorang harus pergi ke perpustakaan, membaca buku, atau menunggu berita di televisi dan surat kabar. Tetapi sekarang, hanya dengan genggaman tangan dan koneksi internet, kita dapat mengetahui hampir semua informasi dalam hitungan detik. Coba teman-teman bayangkan, ketika bangun tidur, apa hal pertama yang biasanya dilakukan? Sebagian besar mungkin langsung membuka handphone, melihat notifikasi WhatsApp, membuka Instagram, TikTok, X, dan bahkan mengecek berita terbaru. Tanpa kita sadari, kehidupan kita sangat dekat dengan dunia digital. Bahkan terkadang kita lebih cepat mengetahui gosip artis yang sedang viral dibandingkan dengan jadwal tugas kuliah sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital memang sudah sangat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern ini, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Tetapi di balik kemudahan yang diberikan teknologi, terdapat tantangan yang sangat besar. Informasi yang kita dapat di internet tidak semuanya benar. Banyak berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, penipuan online, hingga penyalahgunaan media sosial yang dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir kritis, bersikap bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Teman-teman yang saya hormati, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk mencari, memahami, mengevaluasi, memanfaatkan, serta menyebarkan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang memiliki literasi digital baik bukan hanya mampu menggunakan internet atau media sosial, tetapi juga mampu membedakan mana informasi yang benar, mana yang menyesatkan, dan mana yang dapat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Saat ini perkembangan teknologi di Indonesia berlangsung sangat cepat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJCI, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 221 juta pengguna atau sekitar 79,5% dari total populasi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini sudah terhubung dengan internet, mulai dari pendidikan, ekonomi, komunikasi, hiburan, hingga pelayanan publik. Berikut data penggunaan internet di Indonesia.
Di tahun 2022, jumlah pengguna internet yaitu sebesar 210 juta. Kemudian di tahun 2023 naik menjadi 215 juta jiwa. Kemudian di tahun 2024 naik lagi menjadi 221 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern, termasuk mahasiswa. Hampir semua kegiatan akademik saat ini memanfaatkan teknologi digital, mulai dari mencari referensi jurnal, mengikuti kelas online, mengumpulkan tugas, hingga melakukan diskusi pembelajaran. Tetapi tingginya penggunaan internet ternyata tidak atau belum diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Masih banyak masyarakat yang mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tidak sedikit pula yang langsung membagikan berita hanya karena judul yang menarik atau sesuai dengan pendapat pribadinya. Akibatnya, penyebaran hoax atau berita palsu menjadi semakin sulit dikendalikan. Teman-teman sekalian, hoax bukanlah masalah kecil. Informasi palsu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti memicu kepanikan masyarakat, memecah persatuan, merusak reputasi seseorang, bahkan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Sebagai contoh, kita sering menemukan berita kesehatan palsu, penipuan online, berkedok investasi, hingga informasi provokatif yang sengaja dibuat untuk memancing emosi masyarakat. Hoax dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, apalagi pengguna internet tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik. Selain hoax, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai tantangan lain seperti cyberbullying, kecanduan media sosial, pencurian data pribadi, hingga penurunan produktivitas akibat penggunaan internet yang berlebihan. Saat ini banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, waktu belajar menjadi berkurang, konsentrasi menurun, bahkan kesehatan mental dapat terganggu. Coba kita renungkan sebentar. Berapa jam waktu yang kita habiskan setiap hari untuk media sosial? Apakah penggunaan internet yang kita lakukan sudah benar-benar memberikan manfaat? Pertanyaan tersebut penting kita pikirkan bersama. Saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Menurut kalian, mana yang lebih cepat menyebar di media sosial? Informasi tugas kuliah dibatalkan, gosip artis terkenal, link giveaway gratis, atau berita yang belum pernah atau belum tentu kebenarannya? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa masyarakat digital seringkali tertarik pada informasi yang sensasional dibandingkan dengan informasi yang benar dan bermanfaat. Karena itulah, mahasiswa harus mampu menjadi pengguna internet yang cerdas dan kritis. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa kita memiliki posisi penting dalam menghadapi tantangan digital saat ini. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan yang diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengguna media sosial pasif yang sekedar mengikuti tren. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih positif dan produktif. Misalnya, menggunakan internet untuk mencari ilmu pengetahuan, mengikuti seminar online, membangun usaha digital, mengembangkan kreativitas, membuat konten edukatif, hingga memperluas relasi dan peluang kerja. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan potensi diri secara positif. Teman-teman sekalian, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan literasi digital. Pertama, biasakan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Pastikan sumber informasi berasal dari media yang terpercaya. Kedua, gunakan internet untuk kegiatan yang bermanfaat dan mendukung pengembangan diri. Ketiga, menjaga etika dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian,
fitnah, maupun komentar yang merugikan orang lain. Keempat, menjaga keamanan data pribadi dengan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di internet. Kelima, membatasi penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kecanduan digital. Jika kita mampu menerapkan hal-hal tersebut, maka teknologi digital akan menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Teman-teman yang saya hormati, di era informasi seperti sekarang, kemampuan literasi digital bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Orang yang tidak mampu memilah informasi dengan baik akan mudah terpengaruhi, mudah ditipu, bahkan mudah dimanipulasi oleh perkembangan teknologi. Sebaliknya, orang yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, mahasiswa harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam menggunakan teknologi digital. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk menyebarkan kebencian maupun informasi palsu. Mari kita menjadi mahasiswa yang kritis, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Karena di era informasi seperti sekarang, bukan hanya orang yang paling pintar yang akan berhasil, tetapi orang yang mampu menggunakan informasi dengan bijak. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!